We're all dead. It was like this. Hai sahabat good people, pada kesempatan kali ini Mimin akan menceritakan alur dari film yang berjudul Don't Exit. Dalam film ini dikisahkan seorang mahasiswi pecandu narkoboy terjebak di sebuah pegunungan selama badai salju. Namun naasnya mahasiswi tersebut bertemu dengan sekelompok kriminal yang menyekap seorang gadis kecil. Dalam situasi dan kondisi yang tidak baik-baik saja, si mahasiswi berencana menyelamatkan si gadis kecil dari tangan sang penjahat. Lantas bagaimana lanjutan ceritanya? Akankah si mahasiswi pecandu mampu menyelamatkan gadis kecil tersebut? Ataukah sebaliknya si mahasiswi malah bernasib naas? Tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Yo, let's go! The whole pushing a rock. Kisah ini dimulai dari Darby. Darby merupakan seorang mahasiswi yang menjalani rehabilitasi atas kecanduannya sebagai pengguna narkoba jenis apapun. Saat Darby berada dalam suatu ruangan tempat rehabilitasi, ya kita sebut saja BNN, diperlihatkan Darby sedang berbagi pengalamannya sebagai pengguna narkoba dengan teman-temannya. Phone for you. Just a minute, Mike. Tidak lama kemudian, Darby mendapatkan telepon dari pihak rumah sakit dan diberi kabar bahwa sang ibu mengalami kritis dan harus menjalani operasi malam itu juga. Mendengar kabar tersebut, Darby sangat cemas dan meminta izin ke pihak BNN agar diizinkan keluar ke rumah sakit. Namun, pihak BNN tidak membolehkannya keluar sebelum kondisi Darby pulih normal. Go fuck your Friday after. Secara diam-diam, Darby kemudian meminjam ponsel milik rekan rehabnya untuk menghubungi kakaknya bernama Depon. Darby mengutarakan keinginannya untuk keluar dari BNN menuju rumah sakit. Namun Depon tidak mengizinkan sebelum Darby pulih. Merasa cemas dan khawatir akan kondisi sang ibu, Darby memutuskan nekat kabur dari BNN. Dalam perjalanan menuju ke rumah sakit, Darby mendapatkan notifikasi bahwa cuaca saat itu sangatlah buruk, namun Darby tetap melanjutkan perjalanannya. Saat Darby mendapatkan pesan singkat dari kakaknya, Darby langsung menepikan mobilnya. Di sana, Darby merasa sakau, namun tiba-tiba seorang polisi pun datang. Darby kemudian disuruh putar balik oleh polisi tersebut. Polisi itu juga menyarankan Darby untuk singgah di pusat pengungsian jika ingin melanjutkan perjalanan sembari menunggu badai salju membaik. Mendengar saran dari polisi itu, Darby kemudian menuju pusat pengungsian yang dimaksud. Sesampainya di sana, terlihat juga orang-orang sedang beristirahat karena cuaca semakin buruk. Karena pada saat itu Darby ingin menghubungi kakaknya, Darby pun keluar untuk mencari sinyal. Namun, bukannya sinyal yang ditemukan, malah Darby dikejutkan dengan suara dari dalam mobil. Merasa aneh, Darby pun mencari sumber suara itu. Dan ternyata di dalam mobil tersebut seorang gadis kecil yang malang sedang disekap. Darby pun panik, bagaimana cara ia menyelamatkan si gadis kecil itu? Dan tak lupa pula Darby sempat mengambil foto plat mobil si pelaku kriminal. Darby mencoba menghubungi polisi, namun di sana tidak ada sinyal. Dengan perasaan panik dan gugup, Darby mengambil pisau di dalam mobilnya. Kemudian Darby masuk kembali ke dalam rumah untuk mencari cara membebaskan si gadis. Namun sesampainya di dalam, Darby diajak main kartu oleh salah satu dari mereka. Namanya adalah Ed, merupakan mantan marinir. Dan ini adalah Sandy, istri dari Ed. Ini adalah As serta Lars. Setelah lama mereka main kartu sambil ngobrol-ngobrol, tiba-tiba Lars emosi seperti orang psikopat dan menghentikan permainan kartu mereka. Oh, hey, Darby kemudian kembali ke mobil lewat pintu belakang. Sesampainya di mobil, Darby pun kemudian berusaha membuka pintu mobil dengan penggaris. Setelah kaca pintu mobil terbuka, Darby kemudian berusaha menyelamatkan si gadis. Are you sick? Namun tak lama kemudian Lars pun datang dan Darby langsung bersembunyi di bawah kursi mobil. Melihat kedatangan Lars, si gadis yang bernama Jay ini terus meronta-ronta sambil menangis. Lars yang merasa kasihan melihat Jay yang ia sekap kemudian keluar mencarikannya makanan ringan. Sementara Darby terus berusaha menenangkan Jay dan saat itu Darby berjanji akan mengeluarkan dari mobil tersebut. Sekembalinya Lars mengambil snack, Lars kemudian melihat jejak kaki menuju ke arah mobilnya. Tidak ingin ada orang yang mengetahuinya membawa seorang gadis. Lars kemudian mengikuti jejak kaki tersebut untuk mencari tahu siapa orangnya. Di lain sisi, As kemudian mencari keberadaan Darby ke belakang. Kemudian Darby ingin bercerita tentang apa yang terjadi di luar. Tiba-tiba Lars datang. Seketika Darby langsung mencium As agar Lars tidak mencurigainya. Setelah Lars pergi, barulah Darby menceritakan kepada As tentang gadis kecil yang disekap oleh Lars.
Seusai As mendengar peristiwa yang diceritakan Darby, As pun kemudian menyuruh Darby masuk ke mobil untuk menyelamatkan Jay, dan As sendiri akan memantau dari belakang. Saat Darby berhasil masuk mobil dan membuka plester di mulut Jay, sambil menangis Jay bercerita bahwa yang menculiknya bukan satu orang saja. Dan tak diduga, ternyata As adalah komplotan dari Lars. Mengetahui hal itu, Darby sangatlah shock. Sementara As dan Lars yang diketahui rencananya oleh Darby ingin mencoba menghabisi Darby. Namun sampai di mobil tersebut, As tidak menemukan Darby melainkan hanya si Jay saja. Tidak ingin rencananya dibongkar, As langsung bergegas mencari Darby. Sementara itu, Ed merasa aneh dengan tingkah Darby, Ars, dan Lars. Saat itu, Ed ingin mengecek situasi di luar, namun sang istri tidak mengizinkannya. Sementara Darby terus berusaha masuk untuk sampai ke Ed, namun As menghadangnya duluan dan mengancam Darby dengan pistol. Give me your phone. Ketika As mau menembak kepala Darby, Sandy pun datang dan As spontan mencium Darby agar tidak dicurigai oleh Sandy. Sandy menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, namun Darby tidak ingin menceritakan apapun yang dialaminya karena Darby sudah diancam oleh As sebelumnya. Agar mereka terlihat baik-baik saja, mereka semua berkumpul kembali dan bersikap biasa-biasa saja. Sementara di dalam mobil, Jay terus berusaha membuka ikatan tali di tangannya menggunakan pisau yang diberikan oleh Darby sebelumnya. Ketika As sedang berusaha mencairkan suasana, tiba-tiba Darby, As, dan Lars melihat Jay sudah keluar dari dalam mobil. As yang tidak ingin rencananya diketahui oleh Ed segera mengkodekan Lars untuk mengamankan Jay yang hendak ingin berusaha kabur. Namun juga Darby, As mengkodekan untuk meninggalkan tempat. Ketika Lars dan Darby keluar, As pun menyusul Darby ke belakang. Sampainya di belakang, Darby langsung menghantam As dengan benda tumpul. Namun apa daya kekuatan Darby tidaklah sepadan dengan As, dan saat itu Darby berhasil dilumpuhkan. Dalam situasi yang menegangkan itu, Lars datang dan memberitahu As bahwa Jay sudah kabur. Mendengar hal itu, As kemudian berencana mencari Jay melalui bantuan Darby, karena Darby lah satu-satunya yang dipercayai oleh Jay. Pada saat pertikaian terjadi, As tidak sadar kunci mobilnya terjatuh dan diambil oleh Darby. Sesampainya di luar, mereka mengikuti jejak kaki yang diduga jejak kaki Jay. Sampai di atas, Darby langsung menyenter mata As dan Lars, dan Darby menjatuhkan diri ke jurang. Dan seketika As menembak Darby, namun Darby berhasil sembunyi. As dan Lars pun kehilangan jejak Darby. Ed yang mendengar suara tembakan, Ed langsung keluar. Sesampainya di luar, ternyata Ed melihat Jay yang pingsan di depan rumah pengungsian. Ed dan Sandy membawa Jay ke dalam dan segera memberikan pertolongan. Dalam kondisi kaki yang terkilir, Darby berhasil kembali ke rumah pengungsian lalu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada Ed dan Sandy. Ash and Lars kidnapped her. She was in their van. As dan Lars mengetahui bahwa Darby sudah di dalam. As mencoba masuk, namun Ed menggertak akan menembaknya. Dengan hati cemas, As dan Lars mencoba bernegosiasi dengan Ed. As memberitahu Ed bahwa Jay dalam keadaan sakit dan mereka memiliki obatnya. Sandy meminta suaminya Ed menyerahkan Jay ke As dan Lars, namun Ed dan Darby tidak setuju. Ed kemudian meminta obatnya dan akan memberikan kunci mobil As dan Lars lalu menyuruhnya pergi. As yang baru sadar bahwa kunci mobilnya tidak ada dalam jaketnya semakin tersulut emosi. Tidak sampai di situ, As yang emosinya sudah di ujung tanduk langsung mengambil jerigen bensin dan berniat membakar rumah pengungsian tersebut serta Darby, Ed, Jay, dan Sandy yang berada di dalam. Ed yang sudah terbiasa dengan berperang di dunia marinir tidak merasa takut, sementara Sandy si istri membujuk Ed agar menyerahkan Jay. Ed yang tetap pada pendiriannya menyuruh Darby menyembunyikan kunci mobil As dan Lars. Tiba-tiba Jay tersadar dan mengenali Sandy. Ternyata Sandy adalah pengasuh Jay. Dan tidak diduga Sandy juga ikut terlibat dalam penculikan Jay. Ketika As akan membakar rumah tersebut serta menghitung mundur, Sandy langsung berteriak bahwa Ed tidak membawa pistol, melainkan itu hanya gertakan saja. Jadi, apa yang Sandy lakukan adalah semata-mata karena Sandy telah dijanjikan akan diberikan komisi oleh As. Sementara As yang mendengar hal itu langsung bergegas masuk dan menodongkan pistol ke arah mereka. As meminta agar kunci mobilnya dikembalikan untuk pergi membawa Jay, namun Ed dan Darby tidak mau memberikannya. Merasa kesal, As langsung menembak Ed hingga tewas. Demikian juga dengan Sandy. Tak terima suaminya ditembak, Sandy mencoba melawan namun naas. Sandy pun tewas ditembak oleh As.
Tak cuma itu, Darby yang sudah melemas tak berdaya juga ikut menjadi sasaran Ash, yaitu Ash memaku tangan Darby di dinding dengan kejam. Sementara itu, Lars yang sudah terkena semprotan racun dari Sandy sebelumnya meringis kesakitan. Tak ingin melihat Lars kesakitan, Ash mencoba membantu Lars untuk mencuci muka ke toilet. Dalam kesempatan itu, Darby langsung menyuruh Jay mengambilkan palu untuk mencungkil paku di lengannya. Seusai Ash membantu Lars membersihkan mukanya, Ash pun kembali dan memberitahu Darby bahwa ibunya meninggal. Pada saat itu pula, pesan yang Darby kirim ke polisi sebelumnya terkirim. Ash langsung menanyakan keberadaan kunci mobilnya ke Darby. Namun pada saat itu Darby tidak mau buka mulut. Ash langsung mengancam akan memaku lengan si Jay. Karena merasa takut, Darby langsung memberitahu keberadaan kuncinya. Ash pun bergegas mencari kunci mobilnya ke belakang dan Lars dipesan untuk menjaga Darby dan Jay agar tidak kabur. Dengan kecerdikan, Darby menyuruh Jay untuk mematikan saklar lampu karena Darby tahu bahwa Lars tidak mungkin akan menembaki Jay. Setelah lampu berhasil dipadamkan, Darby segera membuka paku yang tertancap di lengannya. Dengan cepat pula Lars menghidupkan lampunya. Namun, berbaliknya Lars seusai menghidupkan lampu langsung dipukul oleh Darby. Ash yang mendengar ada suara pukulan dari dalam langsung bergegas mengeceknya. Dan ternyata Lars sudah ditudungkan pistol oleh Darby. Then do what I fucking... Ash yang masih tidak percaya langsung menodongkan mesin paku ke arah Darby. Tidak sadar bahwa Jay memukul tangannya dari samping, tak disangka paku nyasar ke arah keningnya Lars. Ash merasa sedih dengan kejadian itu, langsung melepas alat paku tersebut dan berniat ingin menyelamatkan Lars. Namun sayangnya Lars malah tersungkur membuat paku di keningnya semakin dalam menyebabkan tewas. Darby yang hendak menyelamatkan diri dengan Jay langsung keluar menghidupkan mobilnya. Namun Ash sadar mengetahui Darby yang hendak kabur langsung menembaki mobilnya dengan mesin paku dan mengenai ban mobil Darby. Seketika itu pula mobil Darby tidak bisa dikendalikan dan akhirnya menabrak tiang hingga Darby dan Jay tidak sadarkan diri.